Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Mobilian Sutirto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pamekasan. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Setelah mempelajari modul budaya positif, saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah lingkungan yang mendukung, aman, dan nyaman bagi semua orang, termasuk murid, guru, dan staf sekolah. Budaya positif penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan produktif. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya dapat menerapkan konsep-konsep inti budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam interaksi saya dengan murid, guru, dan staf sekolah. Materi budaya positif memiliki keterkaitan yang erat dengan materi-materi sebelumnya, yaitu yang pertama, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang mana menekankan pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid. Budaya positif adalah lingkungan yang berpihak pada murid sehingga mendukung murid untuk berkembang secara optimal. Koneksi berikutnya adalah nilai dan peran guru penggerak, menekankan pentingnya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Budaya positif adalah salah satu hal yang penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Kemudian koneksi berikutnya adalah visi guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif adalah salah satu hal yang penting untuk mendukung tercapainya profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah tentang disiplin positif, yaitu adalah cara yang efektif untuk mengajari murid untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka. Disiplin positif didasarkan pada prinsip-prinsip yang positif seperti hubungan positif, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, penguatan positif, restitusi, dan pertanggungjawaban. Konsep inti berikutnya adalah teori kontrol, yaitu teori yang penting untuk dipahami oleh guru. Teori ini dapat membantu guru untuk memahami motivasi murid dan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Selanjutnya adalah teori motivasi, yaitu teori psikologi yang menjelaskan mengapa orang berperilaku dengan cara tertentu. Teori motivasi bertujuan untuk memahami apa yang mendorong orang untuk bertindak dan bagaimana mereka membuat pilihan. Teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik menjelaskan bahwa ada dua jenis motivasi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri orang tersebut, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri orang tersebut. Teori motivasi memiliki implikasi penting untuk pendidikan. Guru dapat menggunakan teori ini untuk memahami motivasi murid dan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Berikutnya adalah tentang hukuman dan penghargaan, yang merupakan dua cara yang umum digunakan untuk memotivasi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu.
Hukuman dapat efektif untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan dalam jangka pendek, tetapi hukuman juga dapat memiliki efek samping negatif. Penghargaan dapat efektif untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Posisi kontrol guru adalah cara guru menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi perilaku murid. Ada 5 posisi kontrol guru yang berbeda, yaitu menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Adapun posisi kontrol guru yang efektif adalah posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer didasarkan pada kepercayaan dan rasa hormat. Guru yang menggunakan posisi kontrol manajer sering membantu murid untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Guru ini juga sering merasa percaya diri dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kelasnya. Konsep berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia, di mana dalam hal ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian berikutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Konsep berikutnya adalah keyakinan kelas, yaitu pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang menggambarkan perilaku yang diharapkan di dalam kelas. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama oleh guru dan murid dan merupakan hasil dari proses diskusi dan konsensus. Keyakinan kelas memiliki beberapa manfaat, antara lain menciptakan lingkungan belajar yang positif, meningkatkan rasa saling menghormati, membantu murid untuk memahami perilaku yang diharapkan, dan meningkatkan tanggung jawab murid. Konsep inti yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu sebuah pendekatan disiplin positif yang berfokus pada pemulihan hubungan antara perilaku dan korban. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Langkah ini membantu pelaku untuk merasa dihargai dan dihormati. Hal ini dilakukan dengan mengakui perasaan dan kebutuhan mereka serta membantu mereka untuk memahami bahwa mereka masih berharga sebagai anggota kelompok meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu mengakui bahwa perilaku telah melakukan kesalahan. Hal ini dilakukan dengan mendengarkan pelaku dengan empati dan tanpa menghakimi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu membantu pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan untuk mengembangkan rencana untuk memperbaiki kesalahan mereka. Adapun hal-hal yang menarik dan di luar dugaan tentang konsep inti yang telah dipelajari, ada beberapa hal, di antaranya adalah disiplin positif adalah pendekatan yang jauh lebih kompleks dan komprehensif daripada yang saya bayangkan sebelumnya. Disiplin positif tidak hanya tentang menghukum murid yang berperilaku buruk, tapi juga tentang membangun hubungan yang positif, mengembangkan tanggung jawab, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Berikutnya adalah perubahan cara berpikir setelah mempelajari modul ini, yaitu saya memiliki perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya. Saya menyadari bahwa budaya positif tidak hanya tentang menghindari perilaku yang tidak diinginkan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung murid untuk berkembang secara optimal. Berikut adalah pengalaman penerapan konsep-konsep inti, yaitu saya pernah menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas maupun sekolah saya. Misalnya, saya pernah menerapkan disiplin positif dengan memberikan penguatan positif kepada murid yang berperilaku baik. Saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan konflik antar murid. Adapun perasaan saya setelah menerapkan konsep-konsep tersebut adalah merasa senang dan puas ketika menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif. Saya merasa bahwa saya dapat menciptakan
menciptakan lingkungan yang lebih positif dan nyaman bagi murid, guru, dan staf sekolah. Adapun hal yang baik dan masih perlu diperbaiki, yaitu saya merasa bahwa saya sudah menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan cukup baik, namun saya masih perlu memperbaiki beberapa hal, seperti meningkatkan kemampuan saya untuk memahami kebutuhan dasar murid, kemudian juga meningkatkan kemampuan saya untuk membangun hubungan yang positif dengan murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering berada di posisi kontrol penghukum dan posisi kontrol pemantau. Namun setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk lebih sering berada di posisi kontrol teman dan posisi kontrol manajer. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya, yaitu saya menerapkan tahap pertama dan kedua, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Adapun hal lain yang penting selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, saya berpendapat bahwa hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah: yang pertama, keterampilan komunikasi yang efektif; yang kedua, keterampilan manajemen konflik; dan yang ketiga, keterampilan dalam membangun sebuah tim. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.